وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, karena tidak lain tidak bukan kita duduk di sini untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i yang jelas itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Masih semangat antum, ikhwan? Ini waktu-waktu krusial ini, waktu-waktu berbahaya sebenarnya, subhanallah ini. Ana ngeliatin wajah-wajah antum tadi ya. Kalau yang ngantuk, ana suruh diri ya. Setelah tadi sudah dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Hamdi Al-Bakri, tentang bagaimana seorang muslim, terutama seorang pedagang, harus bertauhid, mempunyai akidah yang benar. Dan kita tahu bersama Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, dalam surah Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kafah, totalitas. Jadi bukan hanya masalah akidahnya, bukan hanya masalah ibadahnya, tapi seluruhnya, semuanya. Karena terkadang ya ikhwan, ketika kita di masjid baru kelihatan Islam kita, tapi ketika kita di jalan nggak kelihatan keislaman kita. Nilai-nilai keislaman itu nggak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dagang, ketika kita di pasar, nggak kelihatan itu, dan ini salah. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk masuk ke dalam agama ini secara totalitas. Dan Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang wajib kita ikuti bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, Nabi SAW mengajarkan kita bukan hanya tentang masalah akidah, bukan hanya tentang masalah tauhid yang sudah kita pelajari tadi. Betul, Nabi SAW mengajarkan luar biasa masalah akidah, tauhid dan seterusnya. Tapi Rasul SAW mengajarkan kita pada segala hal, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah dakwah dan seterusnya. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah dalam setiap perkara, dalam segala perkara. Di antaranya tentang masalah muamalah, di antaranya tentang masalah adab dan akhlak. Bagaimana seharusnya setiap muslim dan muslimah bermuamalah, diatur oleh Islam dengan detail luar biasa. Bagaimana seharusnya setiap muslim dan muslimah mempunyai adab dan akhlak yang baik
ketika dia menjadi seorang pedagang, ketika dia menjadi seorang pengusaha, ketika dia menjadi seorang pekerja di salah satu perusahaan mungkin, dan seterusnya. Islam mengatur dengan detail tentang masalah itu, ya kawan. Karena itu Allah menyuruh diri kita untuk masuk ke dalam agama ini secara kafah, dan kita disuruh untuk mengikuti Nabi SAW dalam segala perkara, uswatun hasanah. Nah, di antara yang wajib kita ketahui adalah bagaimana adab dan akhlak bagi seorang yang bergelut tentang masalah ma'isyah ini. Karena terkadang ada orang akidahnya luar biasa bagusnya, tauhidnya masya Allah, bahkan ibadahnya sesuai sunnah Nabi SAW. Tapi dalam masalah muamalah hilang agamanya itu. Halal, haram, yang penting dapat, hantam, betul ya? Rasulullah SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bihil mar'u min aina akhadhal mal, amin halal, amin haram. Pasti akan datang nanti suatu zaman, suatu masa di mana manusia tidak pernah memikirkan lagi dari mana didapatkan hartanya, halal ataupun haram, hantam sudah. Allahu akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita lihat depan mata kepala kita. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah seorang muslim, bahkan seseorang yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak pernah memikirkan dari mana hartanya didapatkan, halal ataupun haram. Tidak pernah kemudian memikirkan apakah ini mendatangkan keridhaan Allah atau mendatangkan kemurkaan Allah dalam masalah muamalah. Ini penting nih, subhanallah. Karena ternyata banyak terjadi di masyarakat, terutama tadi muslimin dan seterusnya, ternyata hal itu sangat miris kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ayyuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, subhanallah, dan perbaguslah kalian dalam mencari rizki, perbaguslah kalian dalam mencari ma'isyah. Maksudnya apa? Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Maka dengan itu insyaAllah ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan bagi kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan bagi perdagangan kita, dan seterusnya. Dan Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi SAW menyuruh diri kita untuk menjadi para pedagang yang bertakwa. Perhatikan hadis ini. Rasul SAW bersabda, yang diriwayatkan Al-Imam Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir, dari Rifa'ah radhiyallahu anhu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Baqi' wan nas yatabaya'un. Rifa'ah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kuburan Baqi'. Kemudian manusia pada saat itu sedang berdagang, sedang berjual beli. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu, ini hebatnya Nabi SAW, di mana pada saat bisa mengajarkan kepada umat, beliau ajarkan. Fanada, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Fastajabu lahu wa rafa'u ilaihi absarahum, maka mereka pun menyambut seruan Nabi SAW, kemudian mata-mata mereka kemudian tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasul bersabda, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang fujjar, fajir. Fajir ini orang yang berbuat dosa terus menerus dan tidak bertaubat. Fajir, orang yang buruk. Sesungguhnya kata Nabi SAW, para pedagang, jelas hadisnya, akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah di yaumul qiyamah fujjaran. Na'udzubillah min dzalik. Seperti seseorang yang fajir. Illa, nah ada pengecualiannya, ada istithnayat. Manittaqa wa barra wa sadaqa, kecuali orang yang bertakwa, yang berbuat kebaikan dan juga jujur. Nah,
Berarti para pedagang yang bertakwa kepada Allah, pada pedagang yang berbuat baik ketika dalam perdagangannya, para pedagang yang jujur ketika dagangnya, maka ini tidak lepas akan lepas dari apa? Dibangkitkan di hari kiamat menjadi golongan orang-orang yang fajir. Ada pengecualian, subhanallah. Dan kita lihat ya ikhwan, di era zaman sekarang ini, subhanallah, figur seorang pedagang muslim yang jujur, amanah dan seterusnya luar biasa beratnya kita dapatkan. Luar biasa beratnya. Coba antum bayangkan ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kabar di kota Mekah ada seorang pemuda yang sangat luar biasa akhlaknya. Sampai kemudian Khadijah mendengar berita itu. Betul ya? Apa yang dilakukan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikasih tes, dites langsung Nabi SAW 3 hal. Yang pertama, berdagang dititipkan dagangan kemana? Kemana? Ke Syam. Dititipkan perdagangan. Berarti diamanahkan masalah apa? Fulus, uang, betul ya? Yang kedua, barang dagangan yang dikasih oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW bukan barang dagangan biasa. Tapi barang dagangan yang terdebes, terbaik. Ini kedua nih, amanah. Dites masalah apa? Amanahnya. Jadi barang dagangan ini nggak diberikan oleh Khadijah kepada pedagang-pedagang biasa, tapi Khadijah memberikannya pada dagangan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, diutus Maisarah untuk apa? Bersafar bersama Nabi SAW. 3 tesan langsung tuh. Kira-kira kalau kita lulus nggak tuh? Hah? Bayangkan subhanallah, 3 langsung. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Maisarah menyebutkan bagaimana akhlak beliau, bagaimana kepintaran beliau ketika berdagang, bagaimana jujuran, amanah dan seterusnya. Pulang bagus, lulus tesnya, betul ya? Dan ini subhanallah, orang ketika mau melihat orang itu baik atau tidak, diantaranya ini nih. Karena itu ketika zaman Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang yang ingin dijadikan apa? Seperti pemimpin lah. Orang yang satu menjamin, saya jamin wahai Amirul Mukminin dia orang baik. Maka Umar Al-Khattab nanya 3 hal kepada orang ini. Apakah engkau pernah bersafar dengannya? Enggak pernah. Wahai. Apakah engkau pernah memberikan amanat kepadanya? Enggak pernah. Wahai Amirul Mukminin. Amanat. Apakah engkau pernah bermuamalah masalah uang dengan dirinya? Enggak pernah. Oh berarti engkau enggak kenal dengan dirinya. Karena biasanya 3 ini akan keluar, aslinya akan keluar ini subhanallah. Dan itu yang dites oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah ikhwan. Bagi siapapun orang-orang yang ingin mencari ma'isyah di atas muka bumi ini, berdagang dan seterusnya, mencontoh bagaimana akhlak, adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muamalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan sebutkan ikhwan beberapa adab atau akhlak para pedagang muslim nih ikhwan. Yang pertama, as-sidqu, jujur. Yang pertama, jelas ini, mutlak ini. Ada orang-orang yang punya perusahaan mengatakan, Ustaz, kasih saya orang-orang yang jujur, bukan kasih saya orang-orang yang pinter. Loh, kenapa Pak? Kalau orang pinter, terkadang, bahkan bukan terkadang Pak Ustaz, seringnya minterin. Tahu minterin? Kenapa? Hanya punya kepintaran, nggak punya kejujuran. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Na'udzubillah min dzalik, keburukan dalam perusahaan tersebut. Tapi kalau orang jujur, selama dia ada kemauan, kami bisa menjadikan dia pintar insya Allah. Tapi kalau ada jujur, itu modal berharga bagi dirinya. Dan ini benar subhanallah perkataan orang ini nih. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 152. Surat Al-An'am ayat 152. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dari tengah. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Subhanallah. Apabila kalian berbicara, bicaralah dengan sejujur-jujurnya sekalipun dia kerabatmu. Wa bi ahdillah aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Sekalipun dia penuhilah janji Allah Azza wa Jalla, demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kalian terus selalu ingat. Ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 181 sampai 183. Surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 181 sampai 183. Wa auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'athaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan ayat yang insyaallah taala kita tahu bersama, surah Al-Mutaffifin, juz ammah, betul ya? Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Curang dalam apa? Menakar timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maka mereka minta dicukupkan. Takarannya harus benar kalau mereka yang minta. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi itu. A'udzubillah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya Allah ingatkan nih, kawan. Tidaklah mereka mengetahui, tidaklah mereka meyakini bahwa sesungguhnya mereka pasti akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Untuk apa? Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allahu akbar. Itu pada hari ketika semua orang akan dibangkitkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di atas muka bumi ini. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengurangi takaran timbangan, Allah sebutkan tentang apa? Ingat, kalian pasti akan dihadapkan di hadapan Allah. Kalian pasti akan dihadapkan di hadapan Allah, dan kalian akan ditanya langsung oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, kata Nabi. Nggak ada sama sekali penerjemah antara Allah dengan dirinya. Langsung Allah tanya. Apa yang akan dia jawab kalau ternyata dia termasuk golongan orang-orang yang curang di atas muka bumi ini, nggak jujur. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 35. Surah 17 Al-Isra ayat 35. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Allahu akbar. Bahkan Nabi SAW mengkaitkan keberkahan dari perdagangan itu dengan kejujuran. Perhatikan hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu punya khiyar, punya pilihan antara membatalkan atau tidak. Atau jadi akadnya atau tidak. Selama mereka apa? Ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah dari majelis akad tadi. Kemudian apa? Qal fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia jujur, kemudian apa? Menjelaskan, menerangkan, maksudnya apa? Karena ada orang ternyata ketika dagang kitman, dia umpetin tuh keburukan dari apa? Perdagangannya ini dan seterusnya, betul ya? Dagang mobil bagus nih, luar biasa semuanya, padahal ternyata kacau balau, hanya dempulan dan seterusnya gitu. Hati-hati nih, subhanallah. Rasul mengatakan, apabila kedua-duanya jujur, kemudian menerangkan, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan tuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan keberkahan dari perdagangannya tersebut. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima.
Apabila kemudian menyembunyikan dari cacatnya, menyembunyikan dari keburukannya, serta berdusta, maka akan dicabut keberkahan dari jual beli tersebut. Allahu Akbar. Barakah ya ikhwan. Ziyadatul khair. Siapa yang gak mau keberkahan dalam kehidupannya? Buat apa banyak luar biasa, tapi keberkahannya gak ada sama sekali. Kosong itu. Kosong, subhanallah. Bagi orang-orang yang tidak jujur dalam perdagangannya, maka siap-siaplah. Allah tabaraka wa ta'ala akan cabut keberkahan dari perdagangannya tersebut. Contoh konkret dari masalah jujur ini, kisah di zaman Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW melewati para pedagang, tumpukan makanan yang dijual. Kemudian apa? Fa'adkhala yadahu fiha. Rasul SAW memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Sebutkan itu tamr, kurma. Kemudian apa? Fanalat asabi'uhu balalan. Subhanallah. Ternyata ketika diangkat, tangan Nabi SAW basah. Jadi apa? Kurma yang atasnya bagus, ketika dalamnya ternyata dimasukkan apa? Basah. Masukkan basah nih. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ma hadza ya sahibut ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Kenapa dalamnya basah kok luarnya bagus? Kelihatannya ketika dimasukkan tangan kemudian apa? Basah. Qal asabathu sama, terkena hujan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena hujan. Jadi yang atasnya dibagusin bagusin, bawahnya kena apa? Kena hujan. Maka qal afala ja'altahu fawqa at-ta'am kayyarahu an-nas. Kenapa engkau enggak letakkan yang tadi di bawah itu di atas sehingga manusia melihat? Kan biasanya kita yang atas bagus-bagus, betul. Yang bawah wallahu taala alam bis-shawab tuh. Antum kalau dari jarak gitu ya. Wah, Masya Allah, bagus luar biasa. Belum tentu yang bawahnya benar semua. Lihat subhanallah, zaman Nabi sudah ada ini. Allahu Akbar. Lihat. Gak jujur. Maka Rasul mengatakan man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu bukan dari golonganku. Kata-kata falaysa minni, banyak ulama mengatakan termasuk dosa besar berarti itu. Termasuk apa? Dosa besar. Lihat kejujuran ya ikhwan. Allahu Akbar. Jujur, ini luar biasa pentingnya. Apa kata orang? Jujur mujur. Apa mujur? Kalau nggak jujur buntung, naudzubillah. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, menipu bukan dari golongan kami. Wal makru wal khida' finnar. Dan makar dan juga penipuan itu tempatnya di neraka Allah tabaraka wa taala. Karena itu para pedagang yang jujur, amanah, itu subhanallah keutamaan besar bagi para pedagang itu, ikhwan. Keutamaan besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan motivasi bagi para pedagang yang seperti itu tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dan juga terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Allahu Akbar. Pedagang yang jujur dan amanah. Pedagang yang jujur dan juga terpercaya, maka mereka akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, as-siddiqin wasyuhada. Ini untuk memotivasi mereka, jelas subhanallah. Kenapa? Karena terkadang ikhwan, bahkan bukan terkadang, tersering ketika masalah fulus hilang itu agama orang. Sahih? Apa kata orang? Bil fulus kullu syai'in tembus. Ma bi fulus kullu syai'in mamfush. Ini bukan kaidah orang beriman ini, subhanallah. Salah besar yang seperti ini, subhanallah. Terkadang ketika kita dihadapkan masalah dunia, apalagi depan mata kita ada uang hijau, manis luar biasa, kadang ini hilang nih dalam kehidupan kita nih. Hati-hati, subhanallah. Hati-hati, subhanallah. Ternyata orang tersebut dilihat dari masalah kejujurannya. Hadis yang terakhir masalah jujur. Dari Abdurrahman ibn Shibal
Ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjar humul fujjar." Para pedagang adalah fujjar, orang yang berbuat dosa, kedurhakaan. Qila ya Rasulullah, qad ahallallahu al-bay'. Wahai Rasulullah SAW, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kok tiba-tiba Rasul mengatakan para pedagang apa orang yang berbuat kedurhakaan, maksiat, dosa? Bala, Rasulullah mengatakan betul, jual beli halal. Walakinnahum yuhaddithun fayakdzibun. Namun mereka sering berdusta ketika berkata. Wa yahlifun faya'thamun. Mereka juga sering bersumpah palsu ketika ingin melariskan dagangannya tersebut. La ilaha illallah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau haji, di depan Masjidil Haram ada pedagang kain yang sedang dagang, ketika dagang bersumpah melariskan dagangannya. Walaupun ini benar, perhatikan nih, walaupun ini bukan sumpah palsu, nggak boleh nih, kan? Perhatikan. Apalagi ternyata itu sumpah apa? Palsu, yaminul ghamus, dosa besar. Wallahi ini bagus, demi Allah ini bagus, wah itu luar biasa. Imam Sabasi ketika mau beli kain nih, kata Imam Sabasi, aku nggak pantas beli kain ini sama orang-orang seperti ini. Bayangkan, padahal halal loh ini. Hebatnya ulama, luar biasa. Tahun depan Imam Hasan al-Basri haji lagi, ketemu lagi sama nih orang, tapi beda. Dia ketika berdagang sudah tidak bersumpah lagi, bahkan kemudian amanah, jujur dan seterusnya. Nanya Imam Hasan al-Basri, kenapa bukankah engkau yang dulu yang seperti ini, kata Imam Hasan al-Basri. Betul. Kok kenapa engkau berubah sekarang? Naam. Dulu aku mempunyai seorang istri yang ketika aku datang ke rumah dengan rezeki yang banyak, istriku ini menganggapnya sedikit. Dengarkan para istri di belakang, subhanallah, hati-hati. Menganggapnya apa? Sedikit. Dan ketika aku datang dengan rezeki yang sedikit, dia meremehkan diriku. Dan Allah Azza wa Jalla wafatkan istriku ini. Allah Azza wa Jalla ganti dengan sekarang seorang istri yang salihah luar biasa. Ketika aku membawa pulang rezeki yang sedikit, dia menganggapnya banyak. Qanaah, luar biasa. Dan bahkan aku ketika pulang tidak membawa apa-apa, istriku akan mengatakan, "Enggak apa-apa suamiku, aku akan membantu memintal kain." Allahu Akbar. Lihat kesalehan seorang istri di rumah ternyata mempengaruhi kesalehan apa? Suaminya. Jujur, subhanallah. Udah dapat antum belum ini istri salehah ya kawan, insyaallah ini. Yang kedua, sifat kedua setelah jujur apa? Amanah. Amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab. Setiap pedagang harus jelas apa? Amanah, tanggung jawab atas usahanya, pekerjaannya, perdagangannya. Atau setiap muslim harus tanggung jawab atas yang diberikan amanah kepada dirinya. Contoh jabatannya, betul ya? Dan seterusnya. Nah, tanggung jawab di sini, amanah dan tanggung jawab di sini maksudnya apa? Mampu menjaga amanah kepercayaan manusia. Nah, mampu menjaga kepercayaan masyarakat atau kepercayaan manusia yang dibebankan kepada dirinya, jelas. Banyak ketika orang diberikan amanah ternyata apa? Hilang amanahnya. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi SAW. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khan, apabila dia berikan amanah dia khianat. Lihat Nabi kita Muhammad SAW tadi itu. Khadijah mengetesnya apakah dia benar-benar orang yang akhlaknya luar biasa baik seperti yang dikatakan kebanyakan orang atau tidak nih. Dites masalah apa? Amanah. Amanahnya nggak tanggung-tanggung, masalah uang, bayangkan. Bahkan ditambah safarnya ditemani 1 orang, mau ngelihat gimana ketika safar Nabi Muhammad SAW. Lulus semuanya 3-3-nya. Oh luar biasa, Masya Allah ikhwan. Saya teringat satu kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah menyuruh budaknya untuk membeli kambing kalau nggak salah. Saya lupa antara kambing atau unta, kambing kalau nggak salah, di pasar. Tiba-tiba budaknya pulang
membawa kambing yang besar, hewan yang besar. Apa engkau beli kambing ini? 300 dirham, wahai Jabir. Saya lupa kambing atau unta, antara pokoknya ini binatang ternak lah intinya. 300 dirham. Hah? 300 dirham? Dilihat ternyata hewannya ini bagus, besar, luar biasa. Di mana engkau beli? Di pasar. Temani aku, ayo bawa. Datanglah kemudian Jabir bin Abdullah dengan hewan tunggangannya dibawa, kemudian sama budaknya. Ini yang dagang, betul. Apakah engkau yang jual dengan budakku ini? Betul. Mau nggak aku bayarin harga hewanmu ini 400 dirham? Belinya tadi berapa? 300 dirham. Hah? 400 dirham? Mau. Mau nggak hewanmu aku bayar 500 dirham? Mau. Mau nggak hewanmu aku bayar 600 dirham? Mau, jelas. Mau nggak aku bayar 700 dirham? Mau, jelas dibayar. Ini 700 dirham. Tadi 300 dari dikasih 400 dirham. Ada apa ini? Kenapa bingung, subhanallah kan? Wahai fulan, hewanmu ini tidak layak dijual dengan 300 dirham. Hewanmu ini layak dijual dengan 700 dirham. Maksudnya apa? Berarti Jabir bin Abdullah tahu mungkin ini orang dari Bawadi, dari gurun atau dari kampung masuk ke kota, nggak tahu harga dan seterusnya, main jual aja kan gitu. Hewanmu ini nggak layak di 300 dirham, harusnya 700 dirham. Dan aku takut zalim akan hal tersebut. Ini sisanya. Kira-kira kalau kita gimana Tuhan? Faedah sini 300, kalau bisa 150 lagi ditawar tuh, betul ya? Tapi itu bukan mental Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, subhanallah. Karena dia tahu nggak mungkin, mustahil orang mau jual segini nih, mustahil. Kecuali orang butuh, itu lain cerita. Butuh cepat mendesak, itu lain cerita mungkin. Dia dagang di pasar biasa berarti kan gitu. Berarti Jabir bin Abdullah tahu orang ini berarti nggak tahu pasar, ini bisa jadi dari kampung dan seterusnya. Bayangkan ini pendidikan Nabi SAW jadinya seperti ini nih. Sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama ketika dirinya mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ketika dia gak suka dirinya mendapatkan keburukan, dia juga gak suka saudaranya mendapatkan keburukan. Bayangkan, ini akhlak. Ini ada pedagang muslim harusnya, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Nah ini yang kedua, amanah, tanggung jawab. Yang sudah kita singgung tadi, nyambung tentang masalah kejujuran tadi, amanah tanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Nah, ini penting nih, ikhwan. Menepati janji. Seorang pedagang muslim dituntut oleh syariat ini untuk selalu menepati janjinya. Baik itu janji kepada pembeli, baik itu janji kepada sesama pedagang, baik itu janji kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tiga nih terutama nih. Dari sekian banyak janji, terutama tiga nih yang nyambung masalah kita. Janji kepada pembeli, janji kepada sesama pedagang, yang kedua janji kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Janji kepada pembeli, apa itu? Jelas. Ketika seseorang berjanji untuk misal kirimnya insya Allah tepat pada segini, maka usahakan dengan apa? Dengan benar agar pengiriman itu benar-benar tepat kan gitu. Lain kita nggak bicara kalau dapatkan uzur, itu lain cerita lah, uzur syar'i. Tapi terkadang kita menggampangkan, mutasahil tentang masalah ini. Gampang, dikirim kapan aja bisa. Padahal udah janji nih, nyampe hari ini insya Allah, kan gitu ya. Kalau ada uzur lain cerita, itu di luar dari tanggung jawab kita, jelas kalau yang seperti itu. Tapi perhatikan nih, berapa banyak orang yang menggampangkan tentang masalah ini. Padahal Rasul mengatakan wa idza wa'ada akhlaf. Di antara apa? Tanda orang-orang munafik itu ketika dia berjanji ingkar akan janjinya. Na'udzubillah min dzalik. Contoh ini. Kemudian apa? Memberikan barang dengan kualitasnya, speknya dengan benar kan gitu. Sudah janji speknya ini, maka jangan pernah kasih ke orang kecuali speknya itu kan gitu. Kalau ingin merubah, tanya, telepon dulu, setuju atau tidak, karena akadnya jelas kan gitu. Lihat jujur, amanah, tepat janji masalah ini, gak sembarangan. Jangan pernah meremehkan masalah janji ini. Perhatikan ikhwan nih, banyak luar biasa saya ketemu nih.
Orang-orang yang meremehkan masalah janji ini biasanya akan berpengaruh kepada seluruh kehidupannya tuh. Seluruh kehidupannya. Warnanya, ukurannya, spesifikasinya dan seterusnya. Ketika kita berjanji dengan pembeli, tepati itu benar-benar. Berusaha dengan sekuat tenaga menepati janji kita tersebut. Kalau ada uzur gimana Pak Ustadz? Antum gak usah tanya, itu jelas kalau uzur selesai. Tapi terkadang bukan itu bahasan kita, yang terkadang mutasahilin. Kita bermudah-mudahan tentang masalah janji ini, nggak boleh kawan. Di antara tanda orang-orang munafik ini nih, bayangkan, munafik amali, hati-hati. Janji sesama pedagang, pembayaran, betul ya? Pembayaran tepat waktu, jumlahnya tepat dan seterusnya dan seterusnya. Jangan jadikan senjata, jangan jadikan alasan afwan akhi. Perhatikan nih kawan nih. Bukan nggak boleh kata-kata afwan akhi ini nih, hati-hati nih, subhanallah nih. Ini jadi senjata mutlak luar biasa nih, senjata ampuh luar biasa nih. Afwan akhi. Oh, kalau depannya afwan akhi tuh, wah bacanya nggak enak selanjutnya tuh biasanya tuh, betul ya? Hati-hati nih kawan, subhanallahilazim. Seorang muslim itu dipegang lisannya luar biasa. Ketika dia tidak bisa menunaikan sesuatu, pasti ada beban dalam hatinya, nggak sembarangan masalah ini. Nggak sembarangan masalah ini. Dia harus berusaha dengan sekuat tenaganya dulu tuh. Sekali lagi, kalau ada uzur dan seterusnya, datangi baik-baik, kan gitu. Ada itikat baik, ini baru benar. Karena kalau kita contoh nih, orang sering ngomong apa? Pak Ustadz, aduh, saya paling males minjemin orang utang Pak Ustadz. Loh kenapa? Iya. Kalau datang, Masya Allah, baiknya luar biasa. Tapi kalau ditagih, galaknya luar biasa Pak Ustadz. Padahal uang saya nagih, subhanallah. Coba perhatikan baik-baik nih kawan. Ini masalah muamalah loh, nggak sembarangan nih kawan. Masalah muamalah, subhanallah. Nabi SAW mencontohkan bagaimana muamalah yang benar kepada kita. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mencontohkan muamalah yang benar kepada kita. Andalusia ketika pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin, Spanyol, Andalusia, kebanyakan orang-orang di Andalusia itu nggak masuk Islam. Awal-awal nih. Ketika dia taklukan, kebanyakan mereka dengan agama mereka masih. Tapi ketika mereka bermuamalah dengan para sahabat Nabi, coba untuk perhatikan nih. Ketika mereka nih, orang non-muslim, orang kafir bermuamalah dengan para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama, maka menjadi mayoritas kaum muslimin di Andalusia. Berarti tidak lain tidak bukan akhlak dan muamalahnya apa? Luar biasa, the best berarti. Kalau akhlak dan muamalah para sahabat Nabi ataupun para tabi'in, para ulama pada saat zaman itu seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang, mungkin gak ada yang masuk Islam Andalusia kecuali hanya sedikit, subhanallah. Ini disebutkan para ulama, dan bukan hanya Andalusia, banyak dari daerah-daerah yang ketika ditaklukkan kaum muslimin, maka kebanyakan dari mereka masih menganut agama mereka. Tapi mereka tertarik dengan bagaimana kaum muslimin ketika mereka berdagang di pasar, bagaimana mereka menepati janji, bagaimana mereka jujur, bagaimana adab dan akhlak mereka. Oh, nggak mungkin, pasti ini agama yang benar, aku harus ikuti. Dan itu yang harus kita tunjukkan nih ikhwan. Isyhadu bi anna muslim. Saksikanlah saya orang Islam, saya orang muslim. Sekarang subhanallah, setiap ada yang buruk-buruk tunjuknya apa? No, muslim no. Padahal luar biasa, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi luar biasa dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Tidak pantas kaum muslimin ini zaman beliau loh ikhwan. Tidak pantas kaum muslimin zaman sekarang ini disandingkan dengan Islam. Kenapa? Karena Islam ini terlalu tinggi. Dan kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang tidak menampakkan agama dan akhlak dengan benar kecuali hanya sedikit dari mereka. Syekh Albani rahimahullah ta'ala juga mengatakan, pertama-tama aku mengira hal yang paling terpenting jauhnya kaum muslimin dari hakikat makna la ilaha illallah yang menjadikan mereka terhina. Itu benar, jelas. Karena akidah kaum muslimin jauh. Tak candain. Nanti udah sedekah belum tuh? Setiap gaji ente. Oh udah Ustaz, saya tiap tahun, saya tiap bulan zakat Ustaz.
Zakat apa tiap bulan? Saya bingung subhanallah ngomong. Zakat apa antum tiap bulan? Hah? Setiap bulan, setiap ada gaji saya 2,5% saya zakat itu subhanallah. Gak ada zakat profesi dalam Islam ya kawan. Itu hanya pendapat sebagian ulama yang tidak ada dalilnya sama sekali. Dan pendapat ulama butuh dalil subhanallah. Dan sudah dibantah luar biasa panjang lebar tentang masalah ini. Tapi yang terkenal di negara kita ini nih, zakat profesi nih. Betul ya? Tiap bulan 2,5% saya keluarin Ustaz. Iya bukan zakat, antum sedekah deh Nabi bilang kalau selama ini antum keluarin. Karena zakat itu harta yang khusus bagi orang-orang yang khusus, dikeluarkan pada waktu yang khusus, dengan cara yang khusus, gak sembarangan. Kaget, harta antum sudah masuk nisab belum? Nisab apa Pak Ustaz? Ini real nih kawan, benar-benar. Harta antum sudah berputar 1 haul belum? Haul apa Pak Ustaz? Gak tahu. Ini lalai, gak sembarangan nih kawan, dosa ini subhanallahil-azim. Tidak menepati janjinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, contohnya masalah ini, zakat. Belum kita bicara masalah yang lain subhanallah ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 dan juga 11. Surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan 11. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, salat Jumat ini, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah yang banyak agar kalian beruntung. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau ya Muhammad. Subhanallah. Sedang apa? Berdiri berkhutbah. Ketika Rasulullah SAW lagi khutbah, ternyata perdagangan dari apa? Negeri Syam datang. Rasul lagi khutbah ditinggalkan, bayangkan. Ini diantaranya. Allah Azza wa Jalla tegur. Qul ma 'indallahi khairun minallah wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakanlah ya Muhammad, apa yang di sisi Allah jelas lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah Azza wa Jalla Maha pemberi rezeki yang terbaik. Ya. Syahid dari bahasan kita adalah bagaimana janji dengan Allah Azza wa Jalla tentang masalah ini nih. Ketika sholat sudah ditegakkan, baru kalian bertebaran di atas muka bumi ini. Ini diantara janji kepada Allah Azza wa Jalla harus kita tepati, itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini diantara tepat janji nih, kawan, perhatikan nih. Dari Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Subhanallah. Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya itu kering. Ini contoh janji nih, kawan. Berarti janji atasan kepada siapa? Bawahan, bukan hanya bawahan kepada atasan, atasan kepada bawahan, sama nih. Masing-masing memiliki janji, kan gitu. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban bawahan atau stafnya memberikan kerja yang terbaik kepada atasannya, jujur, amanah, tepat janji, datang tepat waktu dan seterusnya, kan gitu ya. Dan kewajiban atasannya kepada bawahannya ini contohnya, memberikan gajinya sesuai dengan apa? Yang telah ditepati waktunya. Berikanlah gaji atau upah dari pekerja itu sebelum kering keringatnya. Subhanallah. Kita sekarang bukan kering lagi, subhanallah. Udah kering basah, kering lagi basah lagi, nggak dikasih-kasih, subhanallah. Zalim nih kawan, nggak sembarangan masalah ini. Zalim. Ujung-ujungnya apa? Bawahannya akan melihat atasannya. Nggak bener nih. Katanya sholat, katanya ini. Yang salah ujung-ujungnya apa? Nak? Islam itu betul ya. Sholat tepat waktu luar biasa. Sekian gaji kita nggak pernah benar dan seterusnya. Kan yang salah agamanya akhirnya, bukan harusnya itu person, oknum, betul ya. Makanya para ulama mengatakan, perhatikan nih kawan. Jika kita seorang muslim dan muslimah, apalagi mengenal sunnah Nabi SAW, tapi kita tidak mencerminkan adab dan akhlak yang baik bagi diri kita, ketahuilah kita pasti akan menjadi perusak dari dakwah Islamiyah ini. Kita akan menjadi perusak. Kenapa? Karena orang akan nunjuk, noh muslim noh, noh muslimah noh, noh orang yang kenal sunnah tuh. Sampai ada perkataan, mendingan bisnis sama orang non muslim kayaknya lebih tepat, lebih bayangkan sampai perkataan itu keluar ya kawan.
Kenapa? Jauh dari apa? Adab dan akhlak seorang pedagang muslim yang benar tentang masalah ini. Lihat, Rasul mengatakan dengan jelas, subhanallah. Bahkan lihat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 golongan yang aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Ini kata Allah nih. 3 golongan yang aku akan jadi lawannya di hari kiamat. Na'udzubillah. Allah azza wa jalla jadi lawan kita nih, bayangkan. Yang pertama, rajulun a'tabi thumma ghadar. Yang pertama, seorang yang bersumpah kepada orang lain dengan nama Allah, tapi dia mengkhianati sumpahnya itu. Lihat. Sumpahnya, janjinya dia khianati. Na'udzubillah. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Seorang yang menjual orang yang merdeka lalu dia makan penjualannya. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seorang yang menyewa pekerja, dia pekerjakan, pekerja itu menunaikan pekerjaannya, lihat, ditunaikan kewajibannya kepada atasannya, tetapi dia tidak memberikan upahnya, dia nggak berikan gajinya. Allah azza wa jalla akan menjadi lawan dari 3 orang ini di hari kiamat nanti, bayangkan. Nah, perhatikan ikhwan, adab dan akhlak ini penting luar biasa bagi seorang muslim dan muslimah, terutama yang kita bahas tentang masalah pedagang muslim. Yang keempat, secara umum di antara yang harus kita miliki, milikilah akhlak yang mulia. Di antara adab yang harus dimiliki bagi seorang pedagang muslim, memiliki adab atau akhlak yang mulia. Tadi contoh-contohnya banyak, jujur, amanah, betul ya, menepati janji dan seterusnya, tidak khianat, tidak menipu. Kalau dia nggak suka ditipu orang, jangan nipu orang, kan gitu. Kalau dia tidak suka cuma dikasih angin surga dari orang, maka jangan juga kasih apa? Angin surga ke orang, kan gitu. Ini gampang banget, subhanallah. Kalau dia tidak ingin dizalimi, maka jangan zalimi orang, kan gitu. Hadis yang luar biasa tuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama ketika diri mencintai dirinya sendiri. Saya teringat kisah 2 orang ulama. Yang pertama Al-Imam, ini gak ada nyambungnya sama ini, tapi ini akhlak yang luar biasa nih. Al-Imam An-Nakhai. Imam Nakhai ini punya murid Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Murid dan guru ini, saya jelaskan ini bukan untuk mengejek, tidak, tapi ingin memberitahu kepada antum bagaimana luar biasanya 2 ulama ini. Guru dan murid ini, yang satu juling, yang satu buta. Imam Nakhai, Ibrahim An-Nakhai sama Sulaiman ibn Mihran. Yang satu juling, kalau nggak salah gurunya yang juling, kemudian muridnya Sulaiman ibn Mihran yang buta. 2 orang ini biasa jalan ke masjid tuntun-tuntunan. Yang satu buta soalnya kan, muridnya tuntun. Setiap jalan ke masjid ada orang di samping itu yang selalu ngejek. Tuh lihat tuh, guru sama murid tuh. Yang satu juling, satu buta, nyinyir. Persis seperti banyak-banyakan gitu, betul ya. Padahal dia sholat juga kagak ke masjid. Jalan. Akhirnya kemudian Ibrahim An-Nakhai mengatakan kepada muridnya Sulaiman ibn Mihran, ini sama-sama ulama 2 ma'ruf, ulama hadis besar. Wahai Sulaiman, kita jangan lewat jalan itu sudah. Oh, kenapa? Kesian nanti mereka dapat dosa ketika ngomongin kita. Allahu Akbar. Perhatikan ikhwan. Mereka dapat apa? Dosa karena menggibahi kita, ngomongin kita. Sulaiman ibn Mihran, oh biarin aja nggak apa-apa. Murid biasa kan, semangat betul ya. Masih murid. Biarin aja. Hum yu'thamun. Mereka akan dapatkan dosa dengan itu. Kita akan dapatkan pahala dari apa? Yang mereka cela bagi diri kita. Apa kata gurunya? Wahai Sulaiman, kita sama-sama selamat itu lebih baik daripada mereka dapat dosa kita selamat. Coba tuh bayangkan, luar biasa. Orang yang berbuat keburukan kepada dirinya, masih dia ingin berikan kebaikan kepada orang lain. Kita sama-sama selamat. Naslam wa yuslamun, kita selamat mereka selamat, khairum min an naslam wa yu'thamun, itu lebih baik daripada apa? Kita selamat mereka dapat dosa. Kita jalan yang lain aja udah. Allahu Akbar. Lihat,
Ini adab, ini akhlak yang benar ini kawan, seorang muslim. Mereka tidak menginginkan keburukan yang akan menimpa saudaranya. Dan ini harus kita praktikkan dalam kehidupan kita, ikhwan. Bukan sebaliknya. Memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, kata Nabi, dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan diriku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apalagi dia seorang pedagang muslim mempunyai akhlak budi pekerti yang luar biasa. Banyak orang yang seperti ini tadi contohnya para sahabat, sehingga orang di luar Islam tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Bayangkan, subhanallah. Yang kelima, adab yang harus dimiliki, murah hati. Saya nggak nemukan kata-kata kecuali ini nih, subhanallah. Murah hati, insya Allah sih murah betul. Murah hati. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah azza wa jalla merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, bersikap mudah ketika membeli, dan bersikap mudah ketika menagih hutangnya, menagih haknya. Betul ya, murah hati berarti ya. Anda nggak temukan kata-kata bahasa Indonesia yang pas kecuali ini nih, subhanallah. Semoga Allah azza wa jalla merahmati seseorang yang kalau dia jual mudahin orang, betul ya? Sudah apa? Ketika dia beli mudahin orang yang jual, beda sama kita, betul ya? Kalau beli apa? Wah, terus tekan tuh. Kalau nggak nawar yang paling bawah kagak kelar-kelar tuh, subhanallah tuh. Lihat Rasul mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang ketika menjual mudah, membeli mudah, betul ya? Menagih haknya juga apa? Mudah. Murah hati tadi. Rahmat, punya kasih sayang kepada orang. Subhanallah ini. Berapa banyak dari kita ketika kita nawar, wah ini berantem nih kayaknya, masya Allah tawaran ini kayaknya, masya Allah. Betul ya? Masih berantem nih kayaknya. Ternyata apa? Penjualnya memang seperti itu, ngasih harga luar biasa. Jadi kalau setengah atau 2/3 dikasih. Oh, sama-sama dua-duanya berarti nih. Udah ketahuan, betul ya? Padahal Rasul mengatakan subhanallah, samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Mudah ketika menjual, membeli, dan juga menagih haknya. Yang terakhir, yang keenam, tidak melupakan negeri akhirat. Nah, ini penting nih kan. Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak melarang kita jadi orang konglomerat, nggak dilarang sama sekali dalam Islam. Bahkan 10 sahabat Nabi yang dijamin dari satu surga, mayoritas mereka orang kaya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah. Itu luar biasa, orang kaya semua itu, subhanallah. Tapi yang bedanya adalah dunia mereka cuma di tangan, ya kawan. Dan akhirat mereka masuk ke dalam hati mereka. Beda sama kita, kebalik. Dunia kita masuk ke dalam hati kita pakai paku beton, betul ya? Akhirat kita nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah nggak ada tempat. Akhirat kita nggak ada masuk dalam hati kita. Subhanallah. Karena itu apa? Para sahabat Nabi yang kaya luar biasa bukan berarti mereka melupakan negeri akhirat, tidak. Tujuan mereka dapatkan ini untuk dapatkan akhirat. Contohnya apa? Perang Tabuk yang paling luar biasa sudah. Dari sekian banyak kisah-kisah para sahabat, Perang Tabuk paling luar biasa. Ketika Rasul SAW menyuruh untuk apa? Bersedekah, ayo sedekah, sedekah. Umar mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat, fastabiqul khairat nih. Datang dengan setengah hartanya. Apa yang kau tinggalkan bersama keluargamu, hai Umar? Nisfuhu, setengahnya Rasulullah. Bayangkan, antum punya setengah aset, kasih sama Rasulullah. Abu Bakar datang tidak sebanyak Umar, karena Umar lebih kaya. Ketika diberikan, apa yang kau tinggalkan bersama keluargamu, hai Abu Bakar? Allah wa Rasuluhu. Allah dan Rasulnya. 100% bayangkan. Para ulama ditanya, Syekh, boleh nggak kita berinfak seperti infaknya Abu Bakar, menginfakkan seluruh hartanya? Nggak boleh, kecuali iman dan keyakinan ente sama seperti Abu Bakar, baru boleh itu, masya Allah.
Abu Bakar yakin setelah beliau menginfakkan hartanya itu, beliau nggak mungkin minta-minta kepada orang. Dengan kata lain apa? Hatinya benar-benar yakin apa yang di tangan Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang di tangannya. Tadi yang saya katakan, dunia di tangan, akhirat di hati. Dan ini nggak mudah. Kita ngucapin sih mudah luar biasa. Saya ngomongnya mudah luar biasa. Tapi coba hilang 5 juta, 10 juta rekening kita. Apa yang terjadi? Masuk IGD itu, subhanallah. Betul ya? Coba hilang 2 rakaat qobliyah subuh. Apa yang terjadi? Besok juga ada lagi. Sahih? Berat, nggak gampang nih kawan. Mereka para sahabat dan para ulama, mereka berhasil memasukkan itu dalam hatinya. Ini luar biasa. Berarti tingkatannya nggak sembarangan, itu luar biasa. Levelnya bukan, subhanallah, luar biasa, masya Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah As-Saff ayat ke-10 dan ke-11. Surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairan lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Lihat, Allah pertama sebutkan apa? Harta loh, betul ya? Makanya ulama khilaf, mana lebih ahsan, mana lebih afdal? Jihad dengan harta atau jihad dengan fisik anggota badan? Banyak ulama mengatakan dengan fisik. Tapi banyak dalam Al-Qur'an Allah sebutkan harta dulu baru apa? Jiwa. Bayangkan subhanallah. Dzalika khairan lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan Allah Azza wa Jalla memuji para pedagang yang selalu ingat kepada Allah. Allah berfirman, dan ini sebagai penutup dari bahasan kita, dalam surat An-Nur ayat 37. Dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratan wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Perhatikan, luar biasa nih. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Lihat, dia dagang juga, ingat Allah juga, zikir juga. Dagang juga, menegakkan salat juga, luar biasa. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Allahu akbar. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan akan menjadi terguncang, itu hari kiamat yang sangat luar biasa. Nih, ini pedagang muslim harus ini nih. Surat An-Nur ayat 37 ada di kepalanya benar-benar nih. Surat An-Nur ayat 37 ada di kepalanya benar-benar. Allah Azza wa Jalla memuji loh, bayangkan. Yang Allah puji ternyata bukan cuma orang yang apa? Di masjid, ibadah dan seterusnya, itu baik, luar biasa. Tapi di antara yang orang-orang Allah puji ini nih, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh dunia mereka, perdagangan mereka, jual beli mereka, tidak melalaikan mereka untuk selalu beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang punya rasa takut khasyatullah kepada Rabbul Alamin. Terutama untuk hari kiamat nantinya, mereka tahu bahwa mereka pasti akan dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan dari seluruh amalannya. Ini mungkin dari sekian banyak yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan akhlak dan adab yang baik, bisa bermuamalah dengan benar, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa berikan berbagai macam keutamaan dan faidah bagi diri kita, ikhwan. Allah a'lam bishawab. Silakan Syekh Husni. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.